ampermeter, dan voltmeter. Selanjutnya kita akan menyimak cara atau langkah kerja untuk praktikum ini. Halo anak-anak, selamat datang di kelas fisika. Kali ini kita akan melakukan praktikum mengenai hukum Ohm. Nah, tujuannya adalah kita akan menyelidiki hubungan antara tegangan dengan kuat arus. Alat dan bahannya yaitu ada power supply atau catur daya, kemudian beberapa kabel penghubung, lalu ada resistor tetap, dan dua buah alat ukur, ampermeter dan voltmeter. Selanjutnya kita akan menyimak cara atau langkah kerja untuk praktikum ini. Langkah percobaan yang pertama yaitu kita akan menghubungkan resistor tetap menjadi suatu rangkaian tertutup. Kita gunakan arus DC, kemudian potensial tinggi berwarna merah, potensial rendah berwarna hitam. Lalu setelah menjadi rangkaian tertutup, kita akan pasang ampermeter. Ingat, ampermeter dipasang secara seri. Kita cabut kabel yang potensial tinggi ini, kita masukkan ke batas ukur yang 1 ampere. Kemudian tegangan rendahnya kita hubungkan kembali ke resistor, sehingga resistor tetap menjadi satu rangkaian tertutup. Lalu kita tambahkan alat ukur lainnya yaitu voltmeter. Kita membutuhkan dua buah kabel untuk menghubungkannya. Kita gunakan batas ukur yang 50 volt. Potensial rendah. Ya. Nah, voltmeter dipasang secara paralel terhadap komponen yang akan kita ukur tegangannya. Baik anak-anak, ini adalah rangkaian untuk mengukur atau menyelidiki hukum Ohm. Pada percobaan berikutnya, kita akan berikan tegangan pada rangkaian sebesar 3 volt. Lalu kita nyalakan. Kemudian kita ukur kuat arus dan beda potensial yang terukur pada rangkaian. Kuat arus yang terukur bernilai 0,06 ampere, sedangkan tegangan listriknya bernilai 3 volt. Lalu kita akan berikan kembali tegangan pada power supply bernilai 6 volt. Maka dihasilkan kembali nilai kuat arus sebesar 0,12 ampere dan nilai tegangan 6 volt. Ketiga, kita berikan kembali nilai tegangan pada power supply 9 volt. Kemudian kita ukur lagi nilai kuat arusnya. Ternyata diperoleh di sini 0,18 ampere dan nilai tegangan sebesar 9 volt. Terakhir kita gunakan 12 volt. Kuat arusnya bernilai 0,24 ampere dan tegangannya bernilai 12 volt. Langkah selanjutnya kita akan membuat grafik berdasarkan data hasil percobaan. Baik anak-anak, setelah kita melakukan percobaan, kita akan menganalisa data hasil percobaan tersebut. Nah, data hasil percobaan kita akan tuangkan ke dalam tabel pengamatan, kemudian kita harus menghitung nilai R, lalu membuat grafik V terhadap I, dan menyimpulkan hubungan antara V dan I berdasarkan grafik yang telah kita buat. Nah, berdasarkan hasil percobaan, jika tegangan yang diberikan 3 volt, maka kuat arus yang mengalir 0,06 ampere dan tegangannya 3 volt. Jika tegangan yang diberikan 6 volt, maka kuat arus yang mengalir 0,12 ampere dan tegangannya 6 volt. Kemudian jika tegangan power supply 0,18 ampere, maka tegangannya 9 volt. Terakhir, jika 12 volt, maka kuat arus yang mengalir 0,24 ampere dan tegangannya 12 volt. Ini adalah tabel pengamatan. Ya, kita hitung perbandingan antara V dan I, maka diperoleh nilai hambatan. Nilai hambatan itu diperoleh hasil dari V dibagi I. Ya, misalnya di sini
V-nya adalah 3. 3 dibagi 0,06. Hasilnya adalah 50 ohm. Kemudian data yang kedua juga menunjukkan nilai yang sama. Nah, ini berarti bahwa nilai hambatan itu selalu tetap, tidak berubah. Nilai hambatan selalu tetap disebabkan oleh hubungan antara beda potensial atau tegangan listrik dengan kuat arus adalah sebanding. Perhatikan grafik yang telah dibuat. Grafiknya berupa garis linear ke atas. Dan nilai perbandingan antara V dan I disebut sebagai hambatan. Jadi kesimpulannya, yang pertama, besar nilai kuat arus sebanding dengan tegangan listrik. Yang kedua, perbandingan antara tegangan dan kuat arus disebut sebagai hambatan. Dan yang ketiga, nilai hambatan selalu tetap, dinyatakan melalui kemiringan grafik V terhadap I. Kemudian yang terakhir, semakin besar sudut kemiringannya, maka nilai hambatan akan semakin besar. Perhatikan grafik yang sudah dibuat tersebut. Ya, garis berwarna merah itu adalah nilai dari hambatan tersebut. Baik anak-anak, demikianlah hasil analisa dari percobaan kali ini. Baik anak-anak, demikianlah percobaan mengenai hukum Ohm. Jangan lupa kerjakan LKS-nya. Selamat belajar, Tuhan memberkati.